Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di Ansa Teknikal dan Badan Mulkerian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 13 April 2023. Sesi satunya sepi, sesi duanya lumayan, dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kok dari waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support konten itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai Jumat, harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Kita akan langsung masuk ke transaksi di mana hari agak lumayan ya, 9,6 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy total 882 miliar. Dominan di pasar reguler 943 miliar, sedangkan di pasar nego ada net sell 61 miliar. Kita langsung masuk aja ke saham-saham yang dibeli asing untuk hari ini, didominasi oleh big bank kita. Ada BBRI 367 miliar, Telkom 309 miliar, BBCA 236 miliar, BBNI 119 miliar, Antam 38 miliar, BTPS 18 miliar, Tower 17 miliar, ICBP 17 miliar, Indi 15 miliar, HMSP 13 miliar, INTP 13 miliar, BRPT 13 miliar, KLPF 12 miliar, MPMX 10 miliar, INDF 9 miliar, MTEX 9 miliar, MTMH 7 miliar, Bukalapak 5 miliar, MDKA 5 miliar, Akra 4 miliar, Medco 4 miliar, SMGR 4 miliar, Cepin 3 miliar, dan Era 2 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Bank Mandiri 88 miliar, Goto 73 miliar, Yeti Tektor 52 miliar, Ali 16 miliar, Astra 16 miliar, S1R 13 miliar, PTBA 13 miliar, Unilever 12 miliar, Nikel NCKL 11 miliar, MAPI 11 miliar, Tins 8 miliar, INKP 7 miliar, Saratoga 5 miliar, Arto 4 miliar, Inco 4 miliar, Pegas 4 miliar, Java 3 miliar, BNGA 3 miliar, LPPF 3 miliar, Alfamart 2 miliar, dan Gudang Garam 200 juta. Oke. Kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG, di mana market cenderung melemah, tapi waktu menuju closing ada tarikan ya, dan ya transaksi masih terlihat sepi memang, walaupun kalau kita summary-kan satu hari lumayan rame, 9,6 triliun. Cuman so far pagi-pagi apalagi sesi 1 itu kerasa banget sepinya, seperti itu. Dan ya memang kita mau menuju liburan panjang ya. Event ini market cuman tinggal 3 hari bursa lagi, besok udah Jumat, lalu Senin, Selasa, dan habis itu kan kita cuti bersama dari 19, 20, 21 sampai tanggal 26, 27, 28 masuk, nanti 29, 30, 1 libur lagi. Ya mungkin kondusif bakalan nanti bulan Mei. Maret, April, Mei, tanggal 2 itu baru mulai kondusif lagi. 1 Mei hari buruh ya, jadi tanggal merah juga. Jadi kayaknya 2 Mei baru bakalan kembali ke normal lagi market ini. Nah, kalau menurut saya sih ini strategi masing-masing, apakah mau tetap trade atau enggak. Even nanti ketika liburan apakah mau ambil posisi atau enggak, itu kembali ke masing-masing sih. Cuman yang jelas kalau kita bahas by price action ya, ini belum pergerakan signifikan ya, masih 0,2% dan masih melanjutkan view kemarin di mana setelah rebound ISG menguat tapi belum breakout dari 6870 dan sekarang kembali melemah lagi. Untuk sekarang toleransi 6750 lah, itu support ISG sampai saat ini. Kalau memang dia jebol, ya dia bakal ke support selanjutnya di sekitar 6700, seperti itu. Dan kalau kita pakai big review, ya selama nggak jebol 6500 masih tidak ada masalah sama sekali. Jadi ya simpelnya tinggal gunakan area-area itu tadi aja. Support 1 6750, support 2 6700, lalu support krusialnya di 6500 untuk yang pakai big view. Sedangkan untuk resisten tinggal gunakan 6870 sebagai patokan. Kalau sudah break yang 6870 pasti kerasa kalau market kita nanti bakal bergairah lagi, seperti itu. Jadi ya yang penting sama, selalu batasi resiko. Oke, itu aja untuk ISG. Kita langsung masuk beberapa sambilan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Unity Tractor kemarin sudah kita bahas ya. Goto kemarin sudah kita bahas, Unity Tractor kemarin sudah kita bahas. Saya pengen bahas Ali aja deh. Ini juga Astra Group yang hari ini terlihat koreksi. Oke,
Ini view yang gagal. Hari ini Ali turun 4,57%. Udah ex-date ya kayaknya ya? Atau belum? Ex-date 13 April. Oh iya kemarin cumdate berarti. Kemarin cumdate, hari ini ex-date. Yieldnya Rp300 per 12 April 8.200. Ya sekitar 3% lah, masih normal. Makanya dia nggak sampai ARB juga. Oke, hari ini Ali turun 4,57%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar. Tambah juga ternyata distribusinya masif ya untuk hari ini. Sebelum kita bahas view kecil, kita bahas view dulu. Dimana sebelumnya Ali ini juga menguat sampai area resistennya. Cuman sayangnya untuk bigger view dia belum breakout structure. Sebenarnya kalau kemarin dia berhasil break di area 15.000 itu bakalan cakep banget. Cuman ya memang market berkata lain. Dia uji 1 kali, uji 2 kali, dan sekarang sudah berada di area support lagi. Simpelnya saat ini Ali ini sedang cenderung sideways kalau pakai structure yang lebih besar ya, di mana supportnya itu ada di 7.300, sedangkan resistnya itu ada di 13.300. Nah, kalau dia break ke atas itu cakep, kalau jebol ke bawah dia bakalan jelek karena bisa double top juga seperti itu. Artinya apa? Kalau yang main pakai big view atau misalkan investasi atau yang view-nya panjang ya, perhatikan angka tadi dulu aja. Kalau dia lewat 13.300 baru bagus, tapi kalau jebol yang 7.300 baru jelek. Seperti itu. Selama nggak jebol area tersebut nggak ada masalah sama sekali untuk si Ali buy price actionnya. Nah, kalau misalnya kita ke view kecil, di mana sebelumnya dia koreksi ya setelah menyentuh resisten, lalu dia membentuk head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakdown, dan akhirnya koreksi turun sampai supportnya di 7.800. Kemarin memang sempat menarik ya, di mana dia yang sebelumnya lower high, lower low sudah berhenti dan membentuk same low, dan saya kira bakalan breakout. Cuma memang belum dikasih konfirmasi seperti itu. Bahkan sekarang dia sudah berada di support lagi itu di 7.800. Yang mana kalau misalkan besok dia jebol, artinya bakalan lower low dan next stopnya ya sekitar 7.500 sampai 7.300. Seperti itu. Yang jelas Ali bakalan jelek kalau dia jebol 7275. Itu baru bakalan jelek kalau menurut saya. Karena dia keluar dari sideways breakdown ke bawah. Tapi selama nggak jebol 7275 masih ada harapan. Siapa tahu dia rebound lalu breakout ke atas itu baru bakalan cakep. Untuk support sekarang kita bisa gunakan 7.800 sampai 7.300. Sedangkan untuk resist kita bisa gunakan 8.500. Kalau break yang 8.500 baru awal yang baik untuk Ali. Seperti itu. Kita lihat dalamnya cenderung distribusi. Hari ini pun juga dividend trap disertai dengan distribusi. Jadi ya bentuknya kayak gitu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Ali. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si kita update view tins lah ya. Lama banget. Kasihan ini dia sudah dilupakan. Dulu padahal selalu jalan bersama ya. Inco, Antam, sama Tins ini. Tapi semua berubah semenjak MDKA join Nickel. Tinsnya jadi terlupakan. Oke, hari ini Tins turun lagi 3,47%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat membesar ya. Artinya ada penguatan untuk hari ini. Tins ini juga sebelumnya dia bottom di 300, naik sampai 2.500. Di sini ya, dia reversal pakai inverted head and shoulder. Setelah itu cenderung melemah, bahkan sekarang pelemahannya sudah menguat ya. Yang sebelumnya dia berada di downtrend channel ini, nih, ketika kemarin dia breakdown, pullback, nah sekarang dia bakalan masuk tren kuat, seperti itu. Nah bisa gini ya, set, mungkin mau kejar sini dia 800-an. Pas di area neckline-nya kemarin dia reversal. Sekitar 900 lah sampai 800 seperti itu. Kalau nggak salah satu lagi ya, itu juga area retracement Fibonacci 0,618. Kalau nggak salah saya agak lupa. Oh masih agak jauh. Masih 0,5 di 915 itu. Seperti itu. Yang jelas simpelnya untuk sekarang ya, Tins ini wait and see sih kalau menurut saya. Karena dia masih menguat. Tuh, yang sebelumnya dia slope-nya segini ya tadi ya. Koreksi normal, downtrend channel. Ketika breakdown support, nah dia bakal masuk ke koreksi yang lebih kuat. Kalau misalkan Tins besok jebol dari berapa ini? 935, artinya dia lower low. Nah itu bakalan koreksinya kuat, saya jamin untuk si Tins ini. Tapi ya selama nggak jebol 935 ya oke lah, seperti itu. Dan support kuat saya rasa di 880 sampai 850.
Dan amannya sih ketika saham baru koreksi kayak gini ya lebih baik jangan ada, wait and see dulu aja. Kalau memang ada yang cover di area-area kuat, nah itu baru ikutin. Untuk sekarang saya rasa Tins lebih baik wait and see dulu sih. Nah, kita lihat dalamnya juga price actionnya jelek, volumenya jelek, transaksinya pun juga jelek. Ya, sampai hari ini masih distribusi cukup masif, konsisten, jadi ya sesuai dengan price actionnya. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk Tins kita lanjutkan, kita cari yang ada spread, masih yang dijualin asing. Sudah kurang menarik, kita masuk ke yang dibeli asing deh. Saya pengen bahas BBRI, saham. Oke. Kita bahas hari ini BBRI naik, dia naik 1%. Candlenya bagus, volumenya juga bagus. Kemarin tuh juga bagus ya, walaupun dia gap up, tapi bagusnya dia langsung nutup gap. Ini indikasi apa ya? Kayak mau jalan lah, jadi nggak mau utang gitu. Nggak, gapnya ditutup, utangnya dilunasin dulu. Terus hari ini higher high lagi. Cakep banget ini BBRI. Sesuai juga dengan terakhir ya view yang kita bahas. Nah kita bahas lagi, kita update viewnya. Dimana hari ini dia berhasil naik 1%, candlenya cakep, volumenya cakep, transaksinya juga cakep, asingnya juga akumulasi. Dan sebelumnya kita bahas di sekitar sini ketika BBRI itu mau menuju dividen ya. Nih sempat breakout tapi retracement dulu. Cuman yang jelas di sini dia sudah higher high, artinya sudah breakout structure. Dan ketika koreksi, dia tidak same low maupun tidak lower low, dia jadinya higher low. Dan sekarang dia sudah higher high, seperti itu. Saya pengen langsung ke salah satu setup aja, yang mana ini paling enak dilihat. Kalau menurut saya sih, BBRI ini ya saat ini cenderung membentuk yang namanya bullish flag. Dan targetnya bagus, ya. Ini adalah sebuah pattern continuation dengan target kenaikan itu ada di sini. Sekitar 5.450. Tuh di area all time high ya. Cuman memang syaratnya dia harus breakout all time high dulu, which is itu di area 5.025 seperti itu. Artinya kalau dia berhasil break 5.025, targetnya masih sesuai dengan view awal, yaitu 5.300. Nah 5.300 sampai 5.475 pas dengan target bullish flag-nya juga. Seperti itu. Kalau kita lihat sudah tidak ada resisten lagi dari BBRI ini. Tinggal kita lihat ketika besok dia uji 5.025. Kalau ya misalkan besok ada reject kuat nih, reject kuat, sell on strength kuat, ya hati-hati aja, BBRI bisa masuk ke structure sideways. Karena artinya dia same high, tinggal dia menuju ke same low-nya. Kalau besok ada reject kuat di all time high 5.000-an. Tapi kalau misalkan besok berhasil breakout, ya udah. Apalagi kalau closing di atas 5.025, tinggal sabar-sabaran aja hold menuju targetnya di 5.300 sampai 5.500. Upside-nya juga masih bagus ya. Misalkan ke 5.300 saja itu kan masih 9%-an, 10%-an. Kalau untuk pegang saham sekelas BBRI 10% itu sangat besar kalau menurut saya. Karena apa? Karena uang berapapun bisa masuk di sini ya BBRI. Misalkan teman-teman dari yang modalnya kecil sampai modalnya jumbo, beli BBRI itu nggak pusing gitu, nggak mikirin bid overnya. Aduh nanti kalau gagal saya exitnya gimana, kan nggak ya. Yang penting entry, dapat barang, posisinya bagus, ya udah tinggal diemin aja. TP kalau udah pengen, kalau nggak ya ambil dividennya, seperti itu. Ya intinya nih saham top di bursa kita, jadi ya pegangnya tidak panas dingin, tinggal ya. Simpelnya sih kalau beli saham-saham kayak BRI, BCA itu beli terus merem aja sih kalau menurut saya. Dan ya untuk sekarang tinggal menuju targetnya sekitar 54 sampai 55. Tapi untuk konfirmasinya adalah ketika dia break 5025. Nah, untuk support terdekat saya rasa 49 ini sudah jadi support ya. 49 sampai 4870 itu sudah jadi support BBRI saat ini. Sedangkan untuk resist gunakan area tadi. Price action cakep, ganteng banget. Transaksinya pun juga sangat cakep ya. Dia sudah diakumulasi dari akhir Januari ini. Sideways-nya juga dengan akumulasi 2 kali dividen. Ya, jadi ya tuh. Yang penting batasi resiko aja. Itu untuk BBRI, perwakilan big cap hari ini. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek si BTPS. Lama banget nggak saya bahas. Kita coba update view-nya. Siapa tahu sudah cukup menarik. Oke, hari ini BTPS naik, dia naik 3,18%.
candlenya tidak terlalu solid dan volumenya cukup besar. Terakhir kita bahas BTPS itu kalau nggak salah ketika di sini ya 25 kalau nggak 22. Yang jelas waktu itu view-nya dia simetrikan triangle yang dikira bakal breakout ke atas, ternyata malah breakdown ke bawah, jebol simetrikan dan juga lower low lagi. Jadi sudah valid. Nah, terakhir dia turun sampai 2000, kena support psikologis dan juga area cukup kuat di sini dan sempat rebound. Waktu itu juga saya bahas BTPS itu membentuk sebuah downtrend channel ya. Lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Dan ketika kemarin dia swing low, maka kenaikannya adalah swing high. Kalau saya lihat nih dari rejectnya agak kurang enak BTPS hari ini. Tapi kalau di transaksi lumayan lah. Tuh, jadi ya masih butuh konfirmasi. Minimal dia breakout dulu downtrend line ini, karena untuk sekarang dia masih terlihat belum breakout seperti itu. Nah, breakoutnya di berapa? Bisa pakai EMA 50 ya, 2300. Kalau dia udah close di atas 2300, baru saya rasa BTPS bakalan lebih serius seperti itu. Nah, targetnya kemana mas? Kalau misalkan dia break 2300, tinggal kita tarik Fibonacci-nya, kita balik aja dari 3380 sampai low-nya itu ada di 2000. Tuh. Nah, 2000 sampai 3380 dan ini adalah beberapa resist dari BTPS. Terjawab juga kenapa hari ini reject dari 2260 ya, karena memang itu juga sudah Fibo 0,5 nya. Kalau misalkan dia closing di atas 2300, resistnya bisa gunakan area-area ini. 2440, 26, 2770 sampai 3000 baru 3380. Kalau memang dia view-nya mau pullback setelah breakdown, mentok sampai ke sini doang. Kalau memang dia mau pullback ya. Tapi kalau misalkan dia bikin higher low higher high itu baru bakalan cakep. Yang jelas untuk sekarang gunakan resist ini tadi yang saya sebutkan sebagai resisten dari si BTPS. Sedangkan untuk support saya rasa masih di 2200 sampai 2000 seperti itu. Jadi ya tinggal gunakan area-area tadi aja. Transaksinya hari ini cakep walaupun rejectnya cukup kuat ya. Setelah beberapa waktu masif distribusi, akhirnya ada akum juga dan dia mulai respect EMA 20. Saya rasa selama dia tidak close di bawah 2200 arahnya masih cakep untuk BTPS ini. Dan untuk konfirmasi adalah ketika dia break 2300 seperti itu. Jadi ya sama, yang penting selalu batasi resiko aja. Itu untuk BTPS. Kita lanjutkan, saya pengen bahas Indi. Ini juga salah satu jagoan saya di batu bara. Saya senangnya karena dia paling liar lah bahasanya. Oke, kita bahas Indi. Ini kemarin nggak kejemput area entry-nya. Hari ini Indi naik, dia higher high, dia naik 6,3%. Candlenya solid, volumenya juga sangat bagus ya. Terakhir kita bahas Indi membentuk yang namanya falling wedge dan dia sudah berhasil breakout. Kita perbarui aja gambarnya. Yang jelas Indi ini sudah berhasil keluar dari koreksinya atau keluar dari downtrend line-nya dia. Nah, kira-kira gini lah ya. Nah, ini di sini dia berhasil keluar dari downtrend line-nya, downtrend channel. Nih. Dan ya, sekarang dia sedang dalam kondisi penguatan. Kalau dibilang sih saya rasa dia juga udah breakout structure ya, karena resistennya di sini 2670, 27 ini, sedangkan dia sudah berhasil breakout, jadi sudah cakep sebenarnya Indi. Kalau misalkan dikasih retracement, Indi sudah bisa dipantau karena dia sudah breakout structure. Nah, untuk sekarang targetnya kemana mas untuk Indi ini? Nah, sama, kita bisa tarik Fibonacci aja dari atas sampai ke bawah 2000 dan ini adalah beberapa resist dari si Indi. Sebenarnya sih bentar lagi mau nyampe ya dia untuk resistnya ini. Karena ternyata target terdekatnya untuk area pullback-nya itu di sini. 3050 sampai 2800. Hari ini pun beritanya udah keluar, laba naik sekian ratus persen dan ya itulah untuk Indi. Simpelnya kalau misalkan teman-teman belum punya barang, amannya wait and see dulu karena risk rewardnya sudah kurang bagus ya. Supportnya kan masih di sekitar 25 sampai 24 ini. Tuh, jadi kalau misalkan besok HK kok malah Fibonacci. Anggaplah misalkan besok mau HK Indi. Nah, kalau plannya sukses dapatnya 7%an kalau masuk area pullback. Stop lossnya di 10%, artinya risk rewardnya nggak bagus kan. Untuk sekarang saya rasa sih amannya pantau dulu aja. Kita lihat respon di 28 sampai 3050. Kalau misalkan nanti ada reject, nah baru dipantau retracementnya di
Di situ baru entry, seperti itu. Jadi itu sekarang lebih ke arah yang punya barang aja. Kalau teman-teman punya barang, perhatikan resist tadi, tinggal pasang TS atau mau hold terus, itu kembali ke masing-masing. Yang jelas selalu batasi resiko. Most likely transaksinya pasti bakalan bagus hari ini dan terlihat ada akumulasi walaupun masih normal ya. Terus juga moving average mulai golden cross, tren menengahnya mulai build up, dan ya so far so good. Untuk support sekarang dari sini 2570 sampai 2450, dan selama nggak jebol yang 2450 saya rasa ini arahnya masih ke atas. Untuk resist gunakan area-area tadi. Untuk Indi kita lanjutkan. BRPT kemarin sudah kita bahas ya, dia masih sudah menguat. Saya pengen coba cek si MTEK deh. Hari ini naiknya lumayan, dan juga kalau menurut saya by bigger view ya, MTEK itu sudah kena area retracementnya. Oke, kita pakai coretan baru aja. Hari ini MTEK naik, dia naik 4,58%, candlenya bagus, volumenya pun juga bagus. Ya, walaupun kemarin koreksinya kuat, hari ini naiknya pun juga kuat untuk si MTEK ini. MTEK masihlah saham downtrend karena semenjak dia reversal di 1500 ya, dia sudah punya structure lower high lower low. Sebelumnya kan dia sideways di sini. Ini sideways panjang dari tahun berapa sampai ke berapa nih? Dari 2021 sampai breakdownnya di 2022. Setahun dia sideways sampai akhirnya breakdown dan menjadi saham downtrend seperti itu. Nah, satu hal yang cukup menarik adalah MTEK ini sudah mulai masuk ke area retracement 0,618 kalau nggak salah, saya ingat saya ya. Nih sudah masuk ke area pullback atau area retracement di sekitar 0,618 sampai 0,786 seperti itu. Cuma untuk sekarang memang belum terlihat ada tanda-tanda reversal ya, yang baru masuk area retracement doang, chart pattern belum ada dan lain sebagainya. Mungkin kalau dukungan ya kita tinggal lihat dari divergent nih, dan sudah muncul bullish divergentnya. Nih ya, kalau yang sini kan dia memang naik, tapi dia masih lower low, artinya sudah gagal. Cuma untuk yang ini dia kan belum lower low lagi, artinya masih valid divergentnya. Ada potensi target MTEK bisa ke sini 1200 seperti itu. Tuh untuk si MTEK ini. Nah, untuk sekarang yang penting dia nggak jebol 725 aja sih. Bahkan kalau misalkan mau support yang lebih deket ya, selama dia nggak jebol 750 harusnya udah oke. Kenapa? Karena dia sudah punya higher low. Low, high, higher low. Nah, konfirmasinya adalah ketika dia break 855. Kalau break 855, tinggal gunakan resist ini. Nah, nih. 875, 925, 980, 1065, baru 1185. Dan selama nggak jebol 725 sih, saya rasa MTEK ada upside lah kalau mulai dilihat dari volumenya ya. Walaupun belum ada konfirmasi sama sekali. Dilihat dalamnya auto ganteng, terjadi peak akumulasi hari ini dari broker yang bagus juga. Dan ya dia memang masih saham downtrend ya, baru masih ada tanda-tanda doang. Simpelnya kalau bentuknya masih kayak gini menurut saya masih trading pendek dulu aja. Tapi nanti ketika udah ada konfirmasi baru untuk swing seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk MTEK. Kita masuk ke yang merah-merah. ESA kemarin sudah kita bahas, sayang sekali gagal plannya. Masih didominasi oleh saham-saham kecil ya. Ali tadi udah, Tins udah, Breeze kita diemin dulu. ITMG udah kebuka ARB-nya karena sudah sesuai yieldnya ya, 15%-an. Kurang ada yang menarik untuk yang merah-merah. Kita masuk ke yang hijau-hijau deh kalau ada yang menarik. Indi tadi udah, Imas belum pengen saya bahas, takutnya FOMO. Film juga, wah masih lanjut lagi ternyata. Main saya punya udah dijual tuh 1600-an. MTEK udah, BRPT kemarin udah. Kayaknya itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.